warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kusumadi dengan NIM 101422018. Ini saya akan memaparkan laporan hasil observasi saya terkait perencanaan pembelajaran sejarah yang ada di Man 1 Kudus. Latar belakang dari hasil observasi saya yaitu penelitian dalam pembelajaran sekolah memberikan masukan kepada guru untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dalam bidang pendidikan dan mendorong keaktifan siswa dalam belajar. Suasana kesetaraan dan komunitas dialogis yang transparan, toleran, dan juga tidak arogan harus ditekankan dalam aktivitas pembelajaran. Latar belakang ini yaitu merupakan komponen penting dalam pendidikan nasional yang bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi individu yang lebih bijaksana dalam menjelajahi masa kini dan masa depan. Di sini terdapat 15 pembahasan, yaitu untuk yang pertama, bagaimana gambaran umum Man 1 Kudus, untuk yang kedua, bagaimana karakteristik Man 1 Kudus tersendiri, untuk yang ketiga, bagaimana profil guru sejarah Man 1 Kudus, untuk yang keempat, bagaimana karakteristik peserta didik Man 1 Kudus, untuk yang kelima, bagaimana strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, untuk yang keenam, bagaimana strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar, untuk yang ketujuh, bagaimana strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang relevan dengan materi di RPT atau modul ajar. Untuk yang kedelapan, bagaimana strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi di RPT atau modul ajar. Untuk yang kesembilan, bagaimana strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang relevan dengan materi di RPT atau modul ajar. Untuk yang ke-11, bagaimana strategi dalam memilih media yang relevan dengan materi di RPT atau modul ajar. Untuk yang ke-12, bagaimana strategi guru dalam mengintegrasikan feedback dalam modul ajar. Untuk yang ke-13, bagaimana strategi guru dalam melakukan asesmen pendidikan peserta didik. Untuk yang ke-14, bagaimana akurasi dan ketetapan implementasi di RPT atau modul ajar yang telah disusun oleh guru. Untuk yang terakhir, bagaimana kelebihan dan kekurangan proses perencanaan pembelajaran sejarah yang dilakukan oleh guru. Di sini terdapat gambaran umum Man 1 Kudus, yaitu terdapat kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus ini disusun sesuai kurikulum 2013 didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Perkemendikbud Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Kemendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Madrasah Aliyah atau madrasah menengah atas. Di sini terdapat karakteristik Man 1 Kudus tersendiri, yaitu Man 1 Kudus memiliki karakteristik yang unik, yaitu perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini tercermin dari kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah ini yang menggabungkan materi-materi keagamaan dan materi-materi umum. Selain itu, sekolah ini juga memiliki program tahfidzul Quran yang wajib diikuti oleh seluruh siswa madrasah ini, memiliki komitmen untuk mencetak generasi muda yang memiliki akhlak mulia dan berilmu. Oleh karena itu, sekolah ini memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama. Materi-materi keagamaan diajarkan secara intensif dan komprehensif. Selain itu juga sekolah ini memiliki program tahfidz Al-Quran yang wajib diikuti oleh seluruh jurusan atau program.
Ini profil guru yang saya telah wawancarai, yaitu yang bernama Ibu Vita Sri Pujiati, SPD, lulusan Program Studi Pendidikan Sejarah 2022 UNS, Jabatan Guru Sejarah Indonesia. Di sini terdapat karakteristik peserta didik. Peserta didik masa Kudus berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Mereka adalah anak-anak yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan berprestasi. Mereka juga memiliki akhlak yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Peserta didik masa Kudus memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan berperilaku sopan santun. Hal ini tercermin dari perilaku mereka sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Secara keseluruhan juga, peserta didik Satu Kudus merupakan generasi muda yang potensial mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, akhlakul karimah, dan potensi untuk berprestasi. Masuk materi yang pertama yaitu strategi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Strategi yang digunakan guru masa Kudus dalam merumuskan tujuan pembelajarannya itu menggunakan beberapa strategi. Guru masa Kudus mengidentifikasi pencapaian pembelajaran pada siswa yang lebih spesifik dan terarah. Dengan demikian, guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang diarahkan adalah tujuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa mencapai hasil yang diharapkan. Untuk yang kedua, strategi guru dalam menentukan dan mengembangkan materi ajar. Dalam menggunakan materi ajar, guru masa Kudus menggunakan media pembelajaran yang terbuka, yaitu memiliki strategi lebih variatif untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Strategi ini meliputi penggunaan strategi tebak gambar, menampilkan video di YouTube, presentasi, membuat infografis, serta mengambil informasi dari akun berita seperti kumparan, berita.id, dan history.id. Dan pada akhir semester biasanya mengadakan tugas belajar melalui stand-stand siswa dengan cara siswa berkeliling memutari stand sejarah yang diadakan oleh siswa tersebut. Selanjutnya, yaitu terdapat strategi guru dalam memilih model pembelajaran yang relevan dengan RPP atau model ajar. Pemilihan model pembelajaran di masa Kudus didasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga tidak semua yang tercantum pada RPP itu diterapkan oleh guru sejarah itu tersendiri. Guru sejarah di sini menggunakan metode sistem ceramah, diikuti dengan pemberian tugas pada siswa dengan model pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran, guru sejarah masa Kudus menyesuaikan dengan karakteristik siswa untuk memastikan keefektifan pembelajaran secara langsung. Untuk selanjutnya, strategi guru dalam memilih pendekatan dan metode yang relevan dengan materi di SPP atau modul ajar. Pendekatan yang dipakai oleh guru sejarah masa Kudus adalah pendekatan kooperatif produktivitas yang melibatkan model pembelajaran kooperatif seperti STATE, Student Team Activement Division, adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk menemukan dan memahami konsep-konsep baru melalui eksplorasi mandiri. Untuk yang terakhir, terdapat TGT, Team Group Tournament, adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu melalui kompetisi yang sehat antar kelompok. Oleh karena itu, guru masa Kudus berupaya meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar sejarah dengan cara yang lebih interaktif dan berbasis tim. Yaitu selanjutnya, strategi guru dalam memilih teknik dan taktik yang
relevan dengan materi di ATP atau modul ajar. Teknik dan taktik yang digunakan guru sejarah masa Kudus mendapatkan beberapa langkah penting. Pertama, guru harus menguasai materi sejarah yang ingin diajarkan kepada siswa. Yang kedua, guru harus memahami karakteristik siswa sehingga dapat menyesuaikan diri dalam proses mengajar. Guru juga menggunakan pendekatan yang berbasis siswa untuk memahami karakteristik antara guru dan siswa di kelas. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar sejarah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Untuk selanjutnya, strategi guru dalam memilih sumber belajar yang relevan dengan materi di ATP atau modul ajar. Dalam proses pembelajaran sejarah di masa Kudus, guru menggunakan beragam sumber belajar untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Sumber utama yang digunakan adalah buku sejarah yang menjadi landasan materi pembelajaran. Selain itu, guru juga memanfaatkan learning kit atau LKS yang dirancang khusus untuk mendukung pemahaman siswa. Penggunaan platform digital juga menjadi salah satu metode yang digunakan untuk menyajikan informasi tambahan yang relevan dan terkini kepada siswa. Selain itu, sumber-sumber konvensional guru sejarah masa Kudus juga memanfaatkan sumber belajar modern seperti jurnal dan koran. Dengan mereview jurnal dan koran, guru dapat memberikan konten yang lebih mendalam dan terkini kepada siswa. Hal ini membantu siswa untuk memperluas wawasan mereka dan memahami konteks sejarah yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga mendapatkan informasi dari sumber-sumber beragam dan aktual. Pemanfaatan berbagai belajaran ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan berbagai perspektif dari memperdalam pemanfaatan mereka tentang sejarah. Dengan pendekatan yang holistik ini juga, guru dapat mendapatkan lingkungan belajar yang dinamis dan juga memotivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, terdapat strategi guru dalam memilih media yang relevan dan dengan materi yang terdapat di RPP atau modul ajar. Memilih media yang relevan dengan materi di modul terbuka melibatkan beberapa pertimbangan penting. Untuk yang pertama, guru perlu mempertimbangkan karakteristik materi yang akan diajarkan, seperti kompleksitas, jenis informasi yang disampaikan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru juga perlu mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan teknis dalam menggunakan media tersebut agar proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, guru dapat memilih media pembelajaran yang tepat dan juga relevan untuk mendukung proses pembelajaran siswa secara optimal. Media yang digunakan guru sejarah masa Kudus seperti buku sejarah, PPT, media grafis, informasi dari platform digital. Selanjutnya, terdapat strategi guru dalam mengintegrasi feedback yang relevan dengan materi di ATP modul ajar asesmen pembelajaran. Strategi guru masa Kudus dalam mengintegrasi feedback, teknologi pedagogikal, konteks knowledge ke dalam modul terbuka asesmen pembelajaran antara lain. Untuk yang pertama, guru harus memahami teknologi dan konten yang saling berhubungan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif. Untuk yang kedua, guru sejarah harus mampu mengintegrasikan teknologi yang mencakup mata pelajaran sejarah. Dengan teknologi seperti PPT dan ChatGPT juga dapat mempermudah siswa mendapatkan informasi serta memahami lebih jelas pendidikan sejarah. Terdapat asesmen pembelajaran dari strategi guru itu yang digunakan guru sejarah masa Kudus, yaitu yang pertama terdapat asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan secara bersamaan secara proses pembelajaran berlangsung.
Biasanya dengan memberikan beberapa soal lalu dikerjakan oleh siswa dan cara open book yang gunanya adalah untuk memahami lebih dalam dan diharapkan dapat menyelesaikan serta memecahkan persoalan tersebut. Untuk yang kedua, asesmen simulatif, yaitu asesmen yang dilakukan saat akhir pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi siswa pada akhir proses pembelajaran. Biasanya yang memberikan ujian akhir atau presentasi di akhir bab yang gunanya untuk mengukur perkembangan siswa serta untuk memandu guru dalam merencanakan aktivitas ujian atau proyek akhir selanjutnya. Selanjutnya adalah akurasi atau ketepatan implementasi ADP modul ajar yang telah disusun. Menurut guru sejarah satu Kudus, akurasi modul ajar yang telah disusun sudah mencapai 90%. Untuk mengetahui tingkat akurasi implementasi modul ajar yang telah disusun, guru sejarah masa Kudus biasanya menggunakan pendekatan evaluasi, antara lain yaitu evaluasi formatif yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi sumatif, evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Untuk yang terakhir, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kelebihannya adalah dari pembangkitan rasa ingin tahu pada peserta didik bahwa hal tersebut dapat menjadi fondasi penting dalam pembentukan pengetahuan. Kekurangan dari pendekatan ini yaitu terdapat sejumlah peserta didik masa Kudus, khususnya mereka yang mengambil jurusan IPS, yang masih belum mencapai standar kompetensi minimal atau KKM dalam tes formatif maupun penilaian tengah semester TTS. Analisis dari SWOT tersebut yaitu untuk yang pertama, strength atau kekuatan. Membangkitkan rasa ingin tahu kepada si peserta didik merupakan kekuatan utama karena hal ini dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mencari informasi lebih lanjut. Untuk yang kedua, fokus pada pembentukan pengetahuan melalui rasa ingin tahu dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Untuk yang kedua, terdapat weakness atau kelemahan. Dari weakness ini kekurangannya dari capaian standar kompetensi minimal atau KKM dengan sejumlah peserta didik, terutama mereka yang mengambil program IPS, menunjukkan kelemahan dalam efektivitas pembelajaran. Lalu, dari kelemahan ini juga terdapat ketidakfokusan siswa pada pembacaan materi dengan cermat, lebih memilih menyelesaikan tugas, merupakan kelemahan yang mengakibatkan ketidakmaksimalan pemanfaatan kisi-kisi yang diberikan oleh guru tersebut. Yaitu terdapat opportunities atau peluang. Peluang ini untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kesiapan belajar, baik untuk menghadapi tes formatif maupun penilaian tengah semester. Untuk yang kedua, peluang ini potensi untuk memperkuat keterampilan siswa dalam mengolah waktu dan prioritas sehingga mereka dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk belajar dengan cermat. Dan yang terakhir, terdapat ancaman. Ancaman utama dari belajar sekolah itu jika tidak difokuskan siswa terhadap pembacaan materi dengan cermat lebih lanjut, hal ini dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik secara keseluruhan. Lalu ancaman selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap pentingnya pencapaian standar kompetensi minimal atau KKM dapat menjadikan hambatan dalam pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan. Dari pemaparan hasil observasi saya, dapat ditarik kesimpulan yaitu sekolah ini merupakan madrasah negeri yang kurikulum
menggabungkan pendidikan agama dan umum. Mereka memiliki program tahfidz Al-Quran yang menjadi salah satu fokus pendidikan dengan komitmen untuk mencetak generasi muda yang memiliki akhlak mulia dan berilmu. Sekolah ini juga telah menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Satu Kudus memiliki karakteristik unik dengan kombinasi pendidikan agama dan umum. Mereka memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidikan berkualitas, serta budaya disiplin yang kuat. Guru merupakan program strategi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi ajar, memilih model pembelajaran, pendekatan metode, teknik, dan taktik yang relevan dengan materi, serta memilih sumber belajar dan media yang tepat. Integrasi feedback dalam pembelajaran juga menjadi fokus utama guru untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif. Mungkin cukup sekian dari pemaparan hasil observasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.